Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita kembali lagi dengan acara program unggulan SMA Plus Assalam, yaitu Ngopi Jam, ngobrol perihal iman jenarian Kang. Sekarang kita kedatangan narasumber, yaitu Pak Ustadz Muhammad Hardiansyah Najmi. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Sehat? Warahmatullahi. Alhamdulillah kabarnya sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, ini saya punten, seneng nih saya lihatnya. Bajunya putih, bajunya merah putih. Ya, karena kita orang Indonesia, cinta tanah air Pak. Masya Allah. Ya, untuk pertemuan kali ini saya ingin menanyakan salah satu topik Pak ini. Ya. Tentang berkaitan masih dengan Lebaran, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik setelah Idul Fitri. Wah, luar biasa nih temanya kayaknya. Nah, untuk Idul Fitri ini banyak di wilayah Indonesia saat Idul Fitri banyak yang mengangkat, banyak yang berslogan menjadi bersih kembali saat Idul Fitri. Nah, mempunyai makna apa sih Pak sebenarnya? Bersih kembali, ya. Intinya begini. Namanya bersih kembali itu kembali kepada ayat Al-Quran, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana goalnya, akhirnya, tujuannya kita berpuasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Nah, supaya nantinya kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Nah, jadi kalau misalkan nanti puasa Ramadan kita tidak berakhir dengan la'allakum tattaqun, tidak berakhir dengan bertambahnya ketakwaan, ya bisa juga dianggap berarti puasa kita belum berhasil, tidak berdampak apa-apa kepada kita, tidak berefek apa-apa, ya kan? Iya. Makanya yang namanya bersih kembali, ya. Sebelum masuk Ramadan, yakin nih kita sebagai manusia, ya, baik laki-laki maupun perempuan pasti nodanya banyak. Ya, pasti dosanya banyak. Pasti. Nah, makanya Ramadan datang itu dengan keberkahannya, ya, dengan rahmatnya, dengan maghfirah, dengan ampunan, dengan ada 10 hari ketiga itu dibebaskan dari api neraka. Pokoknya dengan keistimewaan, dengan keluar biasaannya di bulan Ramadan. Nah, gunanya untuk apa? Untuk melatih diri kita, untuk mencuci diri kita yang awalnya dari orang yang belum baik menjadi orang yang lebih baik. Nah, maka itu goalnya la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Masalahnya nanti kita beres Ramadan ini jadi orang bertakwa atau enggak? Nah, gitu. Ada perubahannya atau tidak? Nah, gitu. Setelah Ramadan kali ini. Kalau misalkan dulu sebelum Ramadan sholat subuhnya jam 6:30 misalkan, ya. Nah, setelah Ramadan alhamdulillah dilatih kita bangun sahur. Sudah bangun sahur, sholat subuhnya tepat waktu. Nah, ketika nanti Syawal, sudah Idul Fitri, terbiasa misalkan kita ya sholat subuhnya jadi jam tepat waktu, ya, tepat waktu azan langsung datang ke masjid, mengambil wudhu ke masjid. Nah, gitu berarti kelihatan nih bahwasanya puasa Ramadannya berhasil. Jadi ada tapaknya gitu ya, ada tapaknya kan la'allakum tattaqun tadi. Tapi kalau misalkan yang awalnya sebelum Ramadan sholat subuhnya jam 6:30, setelah itu malah lebih parah. Jadi jam 9. Jadi jam 9, ya. Ibaratnya sholat duha pakai kunut. Nah, ini berarti tidak ada tapaknya sama sekali. Jadi Ramadan tidak berbekas di hatinya. Nah, bahaya nih. Berarti dia bisa juga dikatakan sebagai tidak kembali suci. Hanya mengikuti saja. Iya, hanya mengikuti saja. Jadi cuma hanya dapat laparnya, dapat halusnya, dapat capeknya. Ya, tidak begitu berkah berarti ya. Tidak begitu berkah, ya begitu. Nah, kembali suci tuh. Lanjut, nah setelah kita berpuasa nih 1 bulan lamanya menahan dahaga, haus, lapar. Nah, apakah cukup kita berpuasa sebulan untuk menghapus dosa-dosa kita dan menghapus dosa-dosa sebelum Ramadan itu? Nah, bulan Ramadan. Ini bisa dijawab dengan salah satu hadis yang cukup populer. Biasanya orang-orang banyak yang tahu nih. Ketika bulan puasa, hadis ini sering muncul. Biasanya disampaikan oleh ulama-ulama, oleh mubaik. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, nanti bisa juga dibuka di Kitabun Nasihin. Ada hadisnya, man shoma ramadhana Man soma Ramadana imanan wahtisaban
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, hafal ya. Mudah itu hadisnya. Jadi menjelaskan begini hadisnya, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharapkan pahala, mengharapkan berkah, ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama, ya, dosa yang sebelumnya, min dzambi. Jadi dia akan diampuni dosa-dosanya seluruhnya, yaitu dosa-dosa sebelumnya. Akan tetapi belum beres, karena di teks ayat ini adalah man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa. Akan tetapi para ulama ya mengartikan bukan hanya puasa saja. Jadi yang orang yang diampuni itu cuma bukan man shoma saja. Soma di sini, puasa di sini, barang siapa yang melaksanakan puasa ini, oleh para ulama diartikan man qoma. Apa itu koma? Artinya itu adalah yang menghidupkan, ya. Seperti ibadah yang lain, ya, gitu. Jadi puasanya itu, bulan puasanya, bulan Ramadannya itu tidak hanya diisi dengan puasa saja, tidak hanya menahan dahaga saja. Tapi diartikan koma, yaitu yang berarti menghidupkan Ramadan. Ya, menghidupkan Ramadannya dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah, dengan sholat tarawih, dengan zakat fitrah, zakat mal, dan yang lain-lain. Nah, yang begini, yang koma Ramadana, yang menghidupkan Ramadan, insya Allah pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Syaratnya itu man shoma Ramadana, tapi tidak hanya shoma, tidak hanya berpuasa, tapi juga dengan menghidupkan Ramadan. Setelah kita yang man koma tadi dilaksanakan, pasti pribadi kita menjadi jauh lebih baik. Nah, gitu. Tapi ada syaratnya juga. Karena yang boleh berpuasa, yang diwajibkan berpuasa adalah ya ayyuhalladzina amanu, yang amanu, yang beriman. Jadi yang berpuasa itu yang wajib itu bagi orang yang beriman. Nah, kalau imannya nggak ada, nggak apa-apa, nggak puasa. Jadi kalau misalkan nih ada orang ya ngerasa saya mah kurang seneng puasa teh, lapar, ya haus, mending juga makan, ya. Dan ada orang yang lihat, nah itu tuh dikatakan dia Islam tapi imannya hilang. Nah, gitu. Ya, soalnya banyak Pak di zaman sekarang. Ya, banyak sangat banyak. Jadi tidak merasakan bahwasanya Allah itu melihat. Tidak melihat. Jadi cuek, merasa cuek aja gitu ya. Iya, cuek banget gitu ya. Ada ruangan kosong, ada batagor. Karena nggak ada yang lihat ini, nggak ada yang kenal. Dia Islam, tapi imannya yang hilang. Nah, makanya puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, terus nyambung juga sama hadis yang tadi kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya, jadi nyambung antara Al-Qur'an dan hadis yang tadi, tidak ada yang berselisih, tidak ada keraguan. Jadi sama-sama nyambung. Yang berpuasa wajib itu bagi orang yang beriman. Insya Allah kalau misalkan orang beriman itu menghidupkan bulan Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan baik, dengan akhirnya tujuannya, capaiannya terakhir adalah la'allakum tattaqun, insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, insya Allah. Menyimak yang tadi orang yang imannya hilang itu Pak, ingin mengembalikan lagi imannya agar tekun lagi, beriman lagi, teguh lagi. Bagaimana caranya mengembalikan imannya itu? Kembali kepada Allah, kita bertaubat. Ya, wajar manusia itu wajar ada imannya ketika naik, imannya ketika turun. Nah, tugasnya kita sebagai manusia adalah mengistiqomahkan itu. Jadi ketika naik itu, kita naiknya diatur, jangan terlalu naik. Dikhawatirkan kalau terlalu naik, nanti jatuhnya terlalu jatuh, sakit gitu. Nah, gitu. Langsung naik, turun gitu. Jadi khawatirnya udah naik tuh, karena naiknya khawatirnya nggak lama gitu, 1 hari, 2 hari, 3 hari dia semangat banget, udah hari keempat loh lagi. Jadi yang baiknya itu yang istiqomah, bertahap, istiqomah. Jadi misalkan kita punya amalan sebelum sholat subuh tuh 2 rakaat sebelum sholat subuh ya, qobliyah misalkan, qobliyah subuh. Nah, istiqomah saja, enggak. Jadi Allah itu menyukai, menyenangi amalan yang sedikit tapi istiqomah. Sedikit tapi terus gitu, panjang gitu. Ya Pak. Tapi bukan artinya yang sedikit
terus sedikit. Nanti pelan-pelan kita melatih diri kita Tingkatkan yang dari berarti. sedikit Tingkatkan bertambah lagi. dikit, bertambah dikit. Jadi jangan ojo-ojo takut langsung banyak. Nah, langsung pingin banyak gitu. Saya mah ingin taubat, langsung baca Al-Qur'annya 10 juz. Sehari. Sehari gitu ya. Besoknya kerjaan ditinggalkan, ini ditinggalkan, itu ditinggalkan. Setelah itu besoknya capek Satu ayat lah. Satu ayat aja. Nah, itu kan tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Nah, gitu. Jadi caranya untuk meneguhkan iman kita, ya kita belajar pertama bertaubat kepada Allah. Terus yang kedua mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, berdoa, ya Allah saya mohon diistiqomahkan dalam segala ibadah saya. Insya Allah kalau kita udah niat dari dalam hati, insya Allah nanti kita kedepannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, karena kalau kita puasa Ramadan ini bolong karena bolong sengaja. Bolong sengaja. Godin gitu ya. Godin karena sengaja. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Ya, dosanya sangat luar biasa soalnya. Nah, insya Allah kita mah di SMA Plus As-Salam ini mah tamat semua. Amin. Amin. Bapak belum ada bolong puasanya? Belum dong. Tapi kalau istri saya udah. Karena wanita itu ada tamu, Pak. Iya, ada istimewa. Ada tamunya. Tamu datang bulan. Nah, manusia itu kan tidak luput dari dosa ya, Pak? Ya. Tidak luput dari dosa setelah bulan Ramadan, setelah Idul Fitri. Nah, setelah melewati Idul Fitri, bagaimana nih? Ada manusia-manusia yang mengulangi kesalahannya, mengulangi dosa yang dia perbuat di sebelumnya. Ya, ibarat gini. Ramadan itu kalau dianalogikan adalah sebuah ujian. Ujian ibarat kita ujian di sekolah. Ada yang lulus, ada juga yang tidak. Nah, bagi yang lulus dipertahankan, ya kan? Bagi yang tidak mengulang nanti di Ramadan tahun depan. Tapi kan kita tidak tahu apakah usia kita sampai di Ramadan tahun depan atau tidak. Nah, gitu. Tapi sebelum Ramadan juga sebenarnya adalah ujian untuk kita memperbaiki diri. Dan jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja kita memperbaiki diri, tapi Ramadan ini adalah momennya. Pahala dilipat gandakan, ya kan? Kebaikan-kebaikan dilipat gandakan juga. 10 hari pertama ada rahmat, 10 hari kedua adalah pengampunan. 10 hari ketiga itu adalah pembebasan dari api neraka. Ini momen banget gitu, momen banget. Jadi kalau misalkan sayang kalau disia-siakan. Iya, sayang banget kalau disia-siakan. Apalagi kalau misalkan Ramadan ini tidak berdampak sama sekali kepada kita, sangat rugi sekali. Jadi kalau bisa ya kita sebagai umat Islam yang beriman, imannya masih ada, yang beriman gitu ya, yang insya Allah kita punya iman di dalam hati kita. Yang beriman, ya kita harus bisa menjaga hati kita supaya iman itu terjaga, supaya kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Allah tuh sayang kok, pingin kita masuk surga, tapi kalau kitanya yang susah gitu loh, ya kan? Allah tuh sayang, makanya Allah ngasih nih puasa Ramadan biar sehat, nih sholat tahajud biar nanti keinginannya terkabulkan, nih berdoa nanti aku kabulkan. Tapi kita nih yang susah, ya kan? Nah, jadi tinggal kita bisa membuka hati kita aja, insya Allah mudahkan. Padahal begitu baiknya, tapi masih banyak yang melanggar ya Pak ya? Ya iya itu, gitu ya. Padahal untuk kesehatan, kalau menurut ilmu olahraga ya Pak, berpuasa itu bukannya ya dari segi agama itu baik, mendapatkan banyak pahala. Nah, untuk metabolisme tubuhnya kita juga kan harus perlu istirahat. Nah, itu dengan berpuasa kan. Nah, itu kan itu dari segi kesehatan juga luar biasa. Banyak dampak yang kita dapatkan, dampak baiknya. Nah, jadi kan kelihatan Allah tuh maha baiknya kan benar luar biasa gitu. Jadi tinggal kita bisa membuka hati, memperbaiki diri, supaya nanti insya Allah lah setelah Ramadan kalau kita berubah diri kita, insya Allah nanti Allah pasti bantu kita, apapun keinginan kita pasti Allah arahkan. Yang misalkan adik-adik semua ada yang mau masuk UIN, mau masuk UPI, mau masuk UNPAD nih, mumpung masih Ramadan nih, angkat tangan, berdoa. Asal kitanya bersungguh-sungguh. Iya, bersungguh-sungguh yang tadi itu, bersungguh-sungguh gitu, insya Allah. Mumpung masih momennya nih, karena kita nggak tahu apakah usia kita nanti sampai di bulan Ramadan tahun depan atau tidak. Jadi Ramadan kali ini sebisa mungkin maksimalkan. Iya, masih ada beberapa hari lagi ya nih. Beberapa hari lagi kita harus digenjot terus, beribadah terus. Jangan kasih kendor ya Pak. Iya, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Terus
terakhir nih Pak, Boleh. tips untuk menjadi yang lebih baik setelah Idul Fitri, apa saja sih yang harus kita lakukan biar agar kita berharapnya kan bertemu lagi dengan Idul Fitri yang selanjutnya. Nah, tips yang agar kita lebih baik di setiap bulan setelahnya sampai bertemu lagi dengan Idul Fitri ke depannya, bagaimana sih? Tipsnya mudah. Yang penting kita sering mengevaluasi diri. Jadi misalkan di hari Senin ini kita punya kebiasaan baik nih, misalkan membaca Al-Quran. Kalau ini udah jadi rutinitas kebiasaan setiap hari, ketika terlewat pasti ada yang kurang. Oh iya, ada yang kurang. Iya, gitu kan. Pokoknya dari Ramadan ini kita pintar-pintar lah, sebisa mungkin kita mengevaluasi diri kita. Yang biasanya sholatnya suka terlambat, yang terlambatnya diperbaiki. Terus aja seperti itu. Nggak harus bulan Ramadan ya. Bulan-bulan biasa pun kita harus melakukan ibadah. Sudah bisa mengevaluasi karena di bulan Ramadan ini kita terbiasa untuk bangun pagi, ya kan, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat tarawih dan sebagainya, kegiatan-kegiatan ibadah yang baik. Nah, usahakan kegiatan-kegiatan tersebut jangan sampai hilang di bulan selanjutnya. Jadi kita sebisa mungkin, kalau misalkan saya biasanya karena malam nggak ada tarawih, ganti tarawihnya misalkan jadi taklim, jadi belajar malam misalkan ya. Jadi kan tidak terbuang sia-sia waktunya. Ya, bisa menghafal 1 atau 2 ayat, atau misalkan membaca sejarah, atau misalkan mengerjakan matematika atau apapun itu. Yang penting bermanfaat kepada diri kita. Jangan melakukan sesuatu hal yang negatif. Nah, gitu. Ya, yang negatifnya kan ya bisa bentuk apapun itu ya. Kalau misalkan, Pak, saya mah habis waktunya dengan bermain game, misalkan gitu. Bermain game boleh. Asal ingat waktu. Nah, ingat waktu. Jadi main game itu bukan sebagai rutinitas. Tapi hanya hiburan saja. Jadi kita penat dalam bekerja, penat dalam belajar. Nah, supaya kita fresh lagi boleh main game, tapi jangan sampai lupa waktu. Berlebihan terus. Waktunya ibadah, sholat, berhenti dulu, sholat dulu. Maghrib kelewat, Isya kelewat, tidur malam akhirnya nggak tidur, main game sampai subuh. Ketiduran, subuh kelewat. Waktunya pagi belajar tidak belajar, tidur. Ya, gitu. Kita atur waktu dengan baik. Yang pertama itu, yang pertama kita mengevaluasi diri. Terus yang ketiga kita menjaga kebiasaan baik yang telah kita miliki. Itu aja 2. Insya Allah kita bisa, kalau 2 ini saja bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah nanti kedepannya kita akan menjadi pribadi yang baik juga. Pribadi yang baik, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak, sangat bermanfaat ilmunya. Iya, sama-sama. Semoga ilmunya juga bermanfaat untuk semua wargi Assalam. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strong.